Saudara, hari ini firman Tuhan ingin mempertegas atau menjelaskan kepada saudara apa itu arti melayani Tuhan, saudara. Karena menurut sebagian orang, saudara, melayani Tuhan itu adalah membawakan firman Tuhan. Betul, saudara? Betul? Melayani Tuhan itu adalah memimpin puji-pujian tadi, betul? Melayani Tuhan itu adalah memainkan musik, betul? Salah, saudara. Salah. Hari ini saya katakan, kalau saudara merasa bahwa melayani Tuhan itu adalah membawakan firman Tuhan, melayani Tuhan itu adalah memimpin puji-pujian, melayani Tuhan itu adalah main musik, mengangkat persembahan untuk kolektor, itu salah, saudara. Hari ini saya katakan 100% itu bukan melayani Tuhan. Lalu apa itu, saudara? Ya, saya pertegas, saudara, ya. Membawakan firman Tuhan, memimpin puji-pujian, memainkan musik, mengangkat kantong persembahan dan sebagainya, itu bukan melayani Tuhan, tetapi melayani pekerjaan Tuhan. Jelas, saudara? Lalu melayani Tuhan itu apa? Ya enggak? Kalau khotbah bukan melayani Tuhan, yang musik melayani Tuhan, tapi melayani pekerjaan Tuhan. Lalu melayani Tuhan itu apa? Kita lihat, saudara, melayani Tuhan adalah, kita lihat di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42, saudara, apa, saudara? Kita baca sama-sama, ya. Dapat semua, ya? 3, 2, 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tiba ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani dia. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus Tuhan menjawab, "Marta, Maria, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak daripadanya." Puji Tuhan, saudara, ya. Saudara, coba kita sharing sebentar, saudara, ya. Saudara, kalau ada seorang tamu ke rumah saudara, kemudian saudara motong ayam, motong bebek, kadang-kadang sedikit pesta, acara kecil-kecil untuk tamu itu, menghidangi tamu itu, apakah itu artinya kita melayani tamu itu, saudara? Betul? Betul, ya? Oke. Sekarang kondisi yang kedua, saudara. Kalau ada seorang tamu ke rumah saudara, lalu saudara menyediakan dia hanya 1 gelas air putih. Kemudian saudara mengajak dia ngobrol, berbicara, menemani dia, bercakap-cakap. Apakah artinya saudara itu sudah melayani tamu itu? Sudah juga? Sudah. Jadi sesuai dengan kisah ini, saudara, ya. Marta dan Maria. Jadi Marta itu melayani Tuhan Yesus, sibuk sekali dia. Di dapur, masak, ini sibuk. Lalu Maria juga melayani Tuhan juga dengan mengajak bercakap-cakap. Betul, saudara? Ya enggak? Jadi dua-dua orang ini melayani Tuhan. Betul? Betul, saudara? Setuju ya, dua-dua melayani Tuhan, ya? Saudara, tapi menurut Tuhan Yesus, saudara, hanya satu yang melayani Tuhan. Menurut Tuhan Yesus di ayat ini juga hanya satu yang terbaik, hanya satu yang melayani Tuhan, yaitu Maria. Lalu Marta ngapain? Marta melayani pekerjaan Tuhan. Lalu beda nggak? Apa yang berbeda? Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu satu hal yang berbeda. Sangat berbeda, saudara. Ya, perhatikan baik-baik, ya. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, perhatikan baik-baik, ya. Memimpin puji-pujian, berkhotbah, mainkan musik, angkat kolektor, ibu-ibu sibuk masak untuk berjamuan kasih, acara Natal dan sebagainya, itu adalah melayani pekerjaan Tuhan. Jelas, saudara? Nah, lalu melayani Tuhan itu apa? Melayani Tuhan adalah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ngapain?
berdoa, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itulah yang kita sebut melakukan saat teduh, membangun hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, sama seperti yang dilakukan Maria. Jelas saudara? Saya ulangi sekali lagi ya, tegisnya. Membawakan firman Tuhan, memainkan musik, mimpin puji-pujian, persembahan, ya nggak masak-masak buat perjamuan kasih, itu semua namanya melayani pekerjaan Tuhan. Jelas saudara ya? Lalu melayani Tuhan itu apa? Melayani Tuhan adalah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ngapain? Berdoa, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu yang kita sebut saat teduh, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan setiap hari. Jelas saudara? Bedanya jelas? Jadi beda ya, melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan, itu dua hal yang sangat berbeda. Ya enggak? Tuhan senang kita melayani pekerjaan Tuhan, tetapi saudara, Tuhan lebih senang lagi kalau kita melayani Tuhan. Buktinya apa? Waktu Marta komplain sama Tuhan supaya Maria bantuin dia masak, beberes dan sebagainya, Tuhan bukan cuma membela si Maria, bahkan Tuhan menegur Marta. Betul saudara? Coba kita lihat ayat 40 sampai 42, kita baca. Saya baca buat saudara ya. Ini kita lihat saudara ya, Tuhan bukan hanya membela Maria, tapi dia juga menegur Marta. Kata Tuhan, ayat 40 saya baca ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia, maksudnya Marta, mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya saudara ya, jadi Tuhan itu lebih senang kita melayani Tuhan. Jadi Tuhan senang kita melayani pekerjaan Tuhan, tapi Tuhan lebih senang lagi kalau saudara semua melayani Tuhan. Saudara, saya membawakan firman Tuhan di sini. Mungkin saya berlelah-lelah melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi apa gunanya saudara? Kalau saking saya sibuknya, saya capeknya melayani pekerjaan Tuhan, sampai saya lupa melayani Tuhan, pahala saya nggak ada gunanya. Ada satu ayat saudara di dalam Alkitab. Ayat ini bertahun-tahun belum membuat saya takut, dan saya sering bertanya-tanya. Saudara mau tahu ayat ini mana? Kita baca coba. Matius 7 ayat 21 sampai 23.